Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Long Yuan dan Bai An muncul di hutan kegelapan. Bai An masih bengong, ia tidak habis pikir bahwa Long Yuan bisa merobek ruang dan berpindah tempat. "Siair, apa kau sengaja menyembunyikan tentang Long Yuan dariku?" tanya Bai An curiga melalui pikirannya. Kau masih belum cukup kuat untuk mengetahui kebenarannya, jadi bertambah kuatlah untuk mengetahui semuanya, jawab Siair. Bai An langsung cemberut dan ia ingin bertanya langsung kepada Long Yuan, tapi ia tiba-tiba diam saat mendengar Siair mengancamnya. "Jangan coba-coba berpikir untuk bertanya kakak Bai An, atau kau akan menyesal." Bai An langsung mendengus bercampur cemberut. Long Yuan yang memperhatikan tingkah Bai An cukup heran. "Ada apa tuan muda?" tanya Long Yuan. Bai An langsung sadar, tidak apa-apa. Aku merasakan jika ada 3 orang yang pernah datang ke sini saat kau menembus Trugat awal tadi. Aku memikirkan cara bagaimana untuk melawan mereka semua, jawab Bai An beralasan. Long Yuan mengangguk, kekuatan mereka ditekan oleh hukum benua ini. "Tuan muda, aku merasakan jika mereka memang sengaja meninggalkan jejak energi mereka agar kita tahu." Long Yuan mengedarkan energinya dan melihat jika mereka sengaja meninggalkan energi mereka sebagai ancaman. Bai An cukup terkejut saat Long Yuan mengetahui jika ketiga orang yang datang ke benua ini kekuatan mereka sedang ditekan. "Dari mana kau tahu, saudara Yuan? Apa kau tahu tingkat kekuatan mereka?" tanya Bai An dengan cepat, karena dia berharap Long Yuan mengetahui tingkat kultivasi dari ketiga orang yang datang. Long Yuan langsung mengerut. "Apa tuan muda tidak merasakan jejak yang sengaja mereka tinggalkan?" ucap Long Yuan sambil menunjuk arah tertentu. Bai An lalu mengalihkan pandangannya dan merasakan jika itu memang benar. Ia merasakan jejak energi yang sangat kuat, namun ia tidak mengetahui berapa orang yang sengaja meninggalkan jejak energinya. Bai An kembali memandang Long Yuan, berharap pertanyaan terakhirnya dijawab. Long Yuan yang seakan mengerti langsung menggeleng. "Aku juga tidak tahu pasti tuan muda, tapi aku merasakan jika orang yang meninggalkan jejak energinya ini memiliki maksud tertentu." Bai An mengerutkan alisnya, ia langsung bertanya kepada Mu Siair, tapi Mu Siair diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Bai An. "Baiklah, lebih baik kita kembali, aku yakin mereka sedang mencari kita," kata Bai An lalu merobek ruang dan masuk, diikuti Long Yuan. Bai An dan Long Yuan langsung muncul di kamar Bai An dan melihat wajah Pixiu, Xin Feng, Mo Shen, Ratu Safira dan Jenderal Liang sedang khawatir. "Apa yang kalian lakukan? Mengapa wajah kalian terlihat sedih?" Long Yuan terkekeh melihat ekspresi mereka semua. Sedangkan Bai An hanya menggelengkan kepalanya saja. "Tuan muda!" teriak Pixiu, Mo Shen, Xin Feng bersamaan. Pixiu langsung melesat ke arah Bai An. "Anda dari mana saja tuan muda? Mengapa tidak mengajakku saat Anda ingin pergi?" Suara Pixiu cukup tertekan. "Aku hanya membawa saudara Yuan untuk melihat keadaan hutan kegelapan," jawab Bai An sengaja berbohong. Ia tidak ingin mereka semua iri kalau Bai An telah memberikan sesuatu kepada Long Yuan hingga membuat kekuatan Long Yuan meningkat pesat. Mereka semua mengangguk percaya kecuali Ratu Safira. Ia mendeteksi ada kebohongan dari ucapan Bai An, namun ia diam saja, karena Long Yuan kini sedang menatap dirinya dengan sebuah senyum. Namun Ratu Safira merasa senyum tersebut memiliki makna ancaman. "Jadi, kapan kita akan mulai bergerak tuan muda? Orang-orang kita sudah siap semua." Mo Shen langsung angkat suara. Bai An langsung mengangguk. "Apa kalian sudah mempersiapkan bekal makanan juga?" tanya Bai An kepada Mo Shen. "Sudah tuan muda, kami mendapat banyak persediaan dari daratan utara."
Sekarang Kaisar Utara Bingran Rou sedang bersama Kaisar Tang dan Kaisar Xiao di daratan tengah, dan akan mengirim sinyal jika ada serangan, jawab Jenderal Liang, dengan hormat. Bai An langsung mengangguk, dan memikirkan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Bai An langsung mengalihkan pandangan ke arah Long Yuan yang dari tadi diam, merasa dirinya ditatap. Long Yuan langsung membuka suara melalui telepati, jika ingin memancing mereka keluar, lebih baik kita berdua saja dulu yang bergerak Tuan Muda, ini agar tidak terjadi korban jiwa jika kita berdua yang lebih dulu bergerak. Long Yuan langsung mengutarakan pendapatnya. Ikuti apa perkataannya kakak Bai An, dia ada benarnya. Jika memancing mereka dengan banyak orang, maka banyak yang akan mati. Mu Xiaer langsung menyetujui perkataan Long Yuan. Bai An langsung mengangguk, dan mengalihkan pandangannya kepada semua orang. Aku dan saudara Yuan akan memancing musuh keluar lebih dulu, baru setelah ada sinyal dariku, kalian bisa langsung bergerak untuk menyerang klan Li, dan Jenderal Liang akan membebaskan para iblis yang ditahan. Tapi Tuan Muda, Pixiu langsung merasa keberatan dengan ucapan Bai An, karena ia juga ingin mengikuti Bai An. Bawa dia ke dunia jiwa kakak Bai An, aku merasa ada yang spesial dari bawahanmu ini, biarkan aku yang melatihnya. Mu Xiaer yang dari tadi diam melihat Pixiu langsung angkat suara. Tubuh Bai An langsung bergidik nyeri saat ia mendengar suara Mu Xiaer sangat lembut, namun sambil tersenyum menyeringai. Untukmu saudara Pixiu, kau akan mengikuti kami, karena ada yang ingin ku bicarakan juga. Mendengar itu, Pixiu langsung bersemangat, ia tak tahu jika ia akan menderita saat dilatih Xiaer nanti. Mo Shen langsung cemberut, dan saat ia ingin mengajukan pertanyaan, Long Yuan langsung berkata, jangan seperti anak kecil Mo Shen, kau itu seorang raja, tapi tingkahmu seperti anak-anak, apa kau tidak malu? Wajah Mo Shen semakin jelek saat mendengar ejekan dan provokasi Long Yuan. Apa maksudmu saudara Yuan? Dengus Mo Shen langsung pergi untuk menjalankan tugasnya bersama Jenderal Liang, tak lupa mereka izin pergi dari Bai An. Ratu Sephira langsung terkekeh melihat betapa malunya Mo Shen, lalu ia melirik Pixiu, Long Yuan dan Bai An. Tuan Muda, apa tugasku hanya menyembuhkan para korban yang terluka saja? Tanya Ratu Sephira. Bai An langsung mengangguk, memang kenapa Ratu? Kata Bai An, ia menduga ada maksud tertentu dari Ratu Sephira sehingga ia bertanya seperti itu. Beberapa dari orang-orangku, ada yang cukup ahli dalam bertarung, apa Tuan Muda memberikan mereka izin untuk bergabung dalam bertarung? Mereka ahli bela diri, berpedang, tombak, berpanah dan beberapa menguasai kekuatan elemen. Ratu Sephira langsung mengajukan keinginannya, karena ia ingin orang-orangnya mempunyai pengalaman yang nyata dalam bertarung hidup dan mati. Pixiu dan Long Yuan yang mendengar itu tersenyum, karena mereka berdua melihat sebuah tekad di mata Ratu Sephira. Bai An yang dapat melihatnya juga ikut tersenyum lalu mengangguk, baiklah, tapi jangan ada yang berada di bawah ranah tingkat raja, karena aku tidak ingin banyak korban jiwa di pihak kita, jawab Bai An. Ratu Sephira mengeluarkan senyum cerah saat mendengar jawaban dari Bai An. Dengan cepat ia mengangguk, terima kasih Tuan Muda. Jangan berterima kasih, aku tidak ingin kau mengulang kata ini lagi. Mata Bai An langsung serius saat ia mengatakan itu. Ratu Sephira langsung mengangguk-angguk dengan cepat, dan meminta izin untuk pergi. Setelah kepergian Ratu Sephira, kini yang berada di kamar Bai An hanya Long Yuan, Pixiu dan Xin Feng. Bai An kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xin Feng lalu berkata, saudara Xin Feng, kau bantu Raja Mo Shen dan Jenderal Liang mengatur pasukannya. Baik Tuan Muda, jawab Xin Feng lalu langsung pergi dari sana. Kini hanya mereka bertiga yang tersisa. Bai An kemudian melirik Pixiu dan Long Yuan, ayo kita pergi. Bai An langsung mengayunkan tangannya dan sebuah celah tercipta. Mata Pixiu langsung melotot, ia kini sadar jika Bai An dan Long Yuan tadi tiba-tiba muncul, namun ia tidak berpikir Bai An bisa merobek ruang. Jangan bengong, ayo masuk, kata Bai An menyadarkan Pixiu, sedangkan Long Yuan hanya terkekeh melihat kelakuan saudaranya ini. Bai An langsung masuk,
disusul oleh Long Yuan dan yang terakhir Pixiu. Bai An muncul secara acak, dan ia melihat kini dirinya berada di dalam sebuah ruangan kosong, tanpa ada tanda-tanda kehidupan saat Bai An mengedarkan energinya. Di sini sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah kota ini seperti kota mati. Long Yuan angkat suara lebih dulu, karena ia juga ikut mengedarkan energinya. "Apa kau tahu kita ada di mana?" tanya Bai An kepada Long Yuan dan Pixiu. Mereka berdua menggaruk kepala dan menggeleng dengan senyum bodohnya. Bai An mengangguk, "Saudara Yuan, apa kau sudah bisa membuka dunia jiwamu?" tanya Bai An ke arah Long Yuan. Long Yuan langsung tersendak saat mendengar pertanyaan dari Bai An. "Dari mana Anda tahu tentang dunia jiwa Tuan Muda?" Bukannya menjawab, Long Yuan malah mengajukan pertanyaan kembali kepada Bai An. "Tentu saja aku tahu, karena aku telah membuka dunia jiwa," jawab Bai An santai. Long Yuan langsung tertegun, ia tahu apa itu dunia jiwa, dan ia tahu betapa sulitnya membuka dunia jiwa, dan hanya kekuatan True God yang paling rendah yang bisa membuka dunia jiwa. Tapi itu sangat langka, bahkan para penguasa pun jarang ada yang bisa membukanya, jadi wajar ia langsung tertegun. Sedangkan Pixiu kini melirik Bai An dan Long Yuan secara bergantian seperti orang bodoh. Jadi apakah tingkat kultivasi Tuan Muda telah mencapai True God?" tanya Long Yuan tertegun dan kini ia baru sadar. Bai An mengangguk lalu mengeluarkan sedikit auranya. Angin kencang langsung berhembus sesaat, bersama tekanan, kemudian menghilang kembali. Long Yuan semakin tertegun, sedangkan Pixiu kini mulutnya terbuka lebar bersama dengan matanya yang melotot. "Kuat sekali," seru Pixiu. "Jadi apa tingkat kultivasi Tuan Muda sekarang?" tanya Pixiu bersemangat. Tuan Muda telah mencapai True God puncak," kata Long Yuan yang masih tertegun. Pixiu langsung menelan ludahnya sendiri saat mendengar suara Long Yuan. Ia kemudian melihat Bai An dengan mata bersinar. "Apa yang diucapkan saudara Long Yuan itu benar Tuan Muda?" tanya Pixiu semakin bersemangat. Bai An mengangguk, "Saudara Long Yuan pun telah mencapai True God akhir, cuma kau, saudara Hei Long, Feng Huang, Lang Zai yang belum meningkat." Bai An tiba-tiba menjadi diam. Mana saudara Lang Zai?" "Dari aku tersadar aku belum pernah melihatnya," tanya Bai An kini baru sadar, jika saudaranya Lang Zai tidak ia lihat dari pertama kali ia sadar. Long Yuan langsung menepuk dahinya, ia juga lupa dengan saudaranya Lang Zai. "Aku mengurungnya Tuan Muda, karena ia pergi diam-diam saat melihat kemarahan Tuan Muda. Ia pergi sendiri karena ingin membalaskan dendam saudara Xiong Zai." Long Yuan malu-malu saat ia mengatakan hal itu. Bai An langsung mengangguk lalu merenung. "Siaer, apa perlu Lang Zai juga ikut berlatih di dunia jiwa?" tanya Bai An. Bawa saja semua binatang spiritual yang menjadi saudaramu, namun mereka belum bisa membangkitkannya, cuma Long Yuan saja yang sudah membangkitkannya." Mendengar jawaban Siaer, Bai An mengangguk, "Bawa saudara Lang Zai ke sini, saudara Yuan," kata Bai An langsung memberi perintah. Long Yuan langsung mengangguk, ia kemudian merobek ruang lalu memasukinya dan menghilang, bersamaan dengan celah yang tertutup. "Apa kalian ingin meningkatkan kekuatanmu seperti saudara Yuan?" tanya Bai An kepada Pixiu. Dengan cepat Pixiu mengangguk, "Tentu saja Tuan Muda, karena aku ingin ikut berdiri di sampingmu, seperti saudara Yuan di saat ada masalah," jawab Pixiu dengan nada bersemangat. Tak lama, sebuah celah tiba-tiba muncul dan Long Yuan keluar bersama Lang Zai yang diikat oleh sebuah energi. "Lepaskan, saudara Yuan," teriak Lang Zai mengamuk. Tuan Muda, kapan kau sadar?" tanya Lang Zai baru sadar, ia gugup saat melihat Bai An kini menatapnya dengan tajam. "Jika kau ingin membalas dendam, kau harus lebih kuat dulu, jika dengan kekuatan seperti ini, mana bisa kau membalaskan dendam kematian saudara Xiong Zai?" Lang Zai langsung menunduk, Maafkan aku Tuan Muda." "Tidak usah minta maaf, sekarang kau akan berlatih bersama saudara Pixiu di dalam dunia jiwaku, masuklah," ucap Bai An memberi perintah.
Bai An langsung membuka dunia jiwanya dan mengayunkan tangannya untuk menghancurkan energi yang mengikat Lang Zhao. Di dalam ada calon istriku yang akan melatih kalian, dan hati-hatilah kepadanya. Hanya itu yang bisa aku sampaikan, kata Bai An. Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu ternganga saat mendengar kata calon istri. Kapan tuan muda bertemu Yuer? Itulah pikir mereka. Tak lama, Lang Zai masuk terlebih dulu lalu disusul Pixiu. Saat mereka masuk, Bai An langsung menghela nafas dan bergumam, semoga mereka baik-baik saja. Baik apanya tuan muda? Long Yuan yang tidak sengaja mendengar Bai An bergumam lalu bertanya. Tidak ada apa-apa, ayo kita memancing mereka keluar, jawab Bai An mengalihkan pandangan, kemudian Bai An mengayunkan tangannya dan membuat sebuah celah. Tanpa banyak kata, Bai An langsung masuk disusul Long Yuan, yang kini sedang menebak-menebak apa maksud perkataan Bai An tadi. Bai An langsung keluar dari celah yang ia robek, lalu diikuti oleh Long Yuan. Apa di dekat sini? Gumam Bai An langsung mengedarkan energinya. Tak lama ia melihat sebuah penghalang di salah satu kota sebelah barat. Di sana, ayo, ucap Bai An kemudian menghilang. Long Yuan yang dari tadi masih memikirkan apa maksud perkataan Bai An, kini tersadar lalu mengikuti pergerakan Bai An. Mereka ada di sini, dan sengaja mengeluarkan tingkat kultivasi mereka, ucap Long Yuan saat ia baru sampai. Apa kita akan langsung menyerang tuan muda? Tanganku sudah gatal, penciumanku juga merasa para iblis di penjara di sebelah sana. Ucap Long Yuan menunjuk tempat para iblis ditahan. Bai An langsung mengangguk, kini ia tidak ingin basa-basi lagi. Long Yuan langsung mengeluarkan auranya yang membuat kota itu langsung berguncang. Tidak tanggung-tanggung, Long Yuan mengeluarkan tingkat kultivasinya yang kini berada di tingkat Trugat akhir. Akhirnya kau keluar juga. Leng Chong langsung menabrak tembok yang menghalanginya hingga hancur, kemudian ia menyeringai melihat Long Yuan dan berkata, akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu. Tekanan yang dikeluarkan Leng Chong langsung mengguncang kota tersebut. Leng San dan Leng Chung menyusul dari belakang. Kau tenanglah, jangan gegabah Leng Chong, kata Leng Chung saat ia baru datang dan melihat ke arah Long Yuan yang kekuatannya Trugat akhir. Kemudian ia mengalihkan pandangan ke arah Bai An yang seperti manusia biasa, tapi tidak tertekan oleh penindasan aura yang Leng Chong buat. Tak lama, Li Yunso, Min Sa dan beberapa klan Li langsung datang, hanya Min Si yang tidak terlihat di sana. Binatang sepertimu lumayan sombong juga, dengus Leng Chong. Aku akan meruntuhkan kesombonganmu, kau akan sadar, semut sepertimu harus bersujud di depanku. Setelah mengatakan hal tersebut, Leng Chong langsung melesat dengan mengayunkan tinjunya ke arah wajah Long Yuan, yang dari tadi diam tak menjawab. Kepalan tangan Leng Chong yang hampir mengenai wajah Long Yuan, dengan cepat dihentikan oleh Long Yuan. Long Yuan menyeringai, saat memegang tangan Leng Chong, apa hanya ini kekuatanmu? Sungguh lemah. Dengan cepat tangan kiri Long Yuan meninju wajah Leng Chong tanpa menggunakan energinya. Leng Chong mendengus, kemudian ia memiringkan kepalanya. Tapi, saat ia memiringkan kepalanya, ia tidak melihat kaki Long Yuan, yang kini sudah hampir mengenai perut Leng Chong. Buk, bak, duar. Leng Chong langsung terpental ke arah tembok kota, hingga membuat tembok tersebut hancur. Bangsat kau, teriak Leng Chong bersamaan dengan aura yang meletus membuat guncangan semakin kuat. Leng San yang melihat kecepatan Long Yuan langsung melihat Bai An, ia langsung menyeringai, karena ia berpikir licik, dia ingin menggunakan Bai An yang berada di samping Long Yuan, untuk dijadikan sandera. Celing. Leng San langsung melesat cepat ke arah Bai An, Long Yuan yang melihat itu langsung mendengus, kemudian ia dengan cepat melesat ke arah Leng San, untuk menghalanginya sampai ke tempat Bai An. Namun, Leng Sung yang dari tadi diam dan hanya menganalisa, langsung menghadang Long Yuan dengan sebuah senyum. Celing. Kalian, bantu aku serang naga itu, teriak Leng Chung langsung muncul di depan Long Yuan. Hahaha, akhirnya aku tahu siapa kau sebenarnya,
tuanku pasti akan senang jika aku menangkapmu, seru Leng Chung dengan wajah bahagia. Pedang 1000 kegelapan, teriak Leng Chung langsung mengayunkan pedangnya. Tekanan yang sangat kuat dari tebasan Leng Chung, bercampur dengan energi berwarna hitam pekat yang sangat menindas, langsung melesat ke arah Long Yuan. Long Yuan yang melihat hal itu langsung mengerut, budaknya Kaisar Dewa Kegelapan, gumam Long Yuan kini tahu saat ia melihat energi hitam tersebut. Raungan Dewa Naga, ngaung-ngaung, awo-awo, kiu-kiu, kugeruk-kugeruk. Duar, serangan Leng Chung langsung hancur, baru saja Long Yuan menghancurkan serangan dari Leng Chung, sebuah serangan datang lagi dari Leng Chong, Li Yunso, Minsa dan beberapa klan Li lainnya. Tombak kegelapan, tinju penghancur semesta, formasi 100 pedang, tapak teratai kegelapan. Long Yuan yang melihat banyak serangan yang datang ke arahnya pun tersenyum. Long Yuan langsung mengayunkan tangannya, lalu membuat celah, kemudian masuk ketika serangan gabungan mereka tinggal beberapa inci, dan hampir mengenai tubuh Long Yuan. Duar, duar, gedebuk, cerot. Di tempat Bai'an, ia melihat Leng San datang ke arahnya langsung tersenyum. Kebetulan sekali, aku ingin mencoba kekuatan baruku ini, ucap Bai'an sambil melirik ke arah Long Yuan yang sedang dikepung kemudian menghilang. Wus, wus, celing. Hahaha, nak, lebih baik kamu ke sini, nanti paman kasih sebuah kesenangan yang tidak bisa kau lupakan, hahaha. Leng San berkata sambil tertawa. Bai'an langsung tersenyum, oh, kebetulan juga aku ingin memberikan kenikmatan untukmu paman, apakah kau ingin melihatnya, balas Bai'an memprovokasi. Leng San langsung tertawa, hahaha, kesinilah nak. Leng San mengulurkan tangannya lalu sebuah energi berusaha menghisap Bai'an. Bai'an sengaja membiarkan dirinya terhisap dan tersenyum dalam hati. Us, leher Bai'an langsung dicengkram oleh tangan Leng San. Hei kau naga sombong, jika kau tidak menyerah, maka akan kupatahkan leher anak ini. Teriakan Leng San menggema, Long Yuan yang baru muncul dan akan menyerang Leng Chong langsung terdiam, dan melirik ke arah Leng San dan Bai'an. Setelah ia melirik Leng San, Long Yuan kembali menghilang, hal itu membuat Leng San langsung waspada, tapi apa yang ia bayangkan tidak terjadi. Boom, duar, iha, ceter-ceter. Long Yuan langsung merobek tubuh Leng Chong yang kebetulan dialah yang terdekat. Huk, bangsat kau, teriak Leng Chong sambil memuntahkan seteguk darah. Us, Leng Chung langsung muncul di depan Leng Chong dan melempar sebuah pil berwarna hitam pekat, makanlah ini akan menyembuhkanmu dengan cepat. Setelah itu, Leng Chung langsung menatap Long Yuan dengan tatapan yang tajam, disertai aura membunuh yang sangat pekat. Kau akan menyesalinya, niatku ingin membunuhmu secara utuh, namun sekarang aku akan membunuh semua keluargamu, kemudian menyiksanya. Leng Chung langsung menyeringai, matanya kini berubah menjadi merah darah. Hukum yang menekan tingkat kultivasinya tiba-tiba saja menghilang, dan menunjukkan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Long Yuan langsung waspada, karena Leng Chung sangat kuat dan paling berbahaya menurutnya. Leng San yang melihat itu menyeringai, sudah dimulai ya, kehancuran benua ini akan terjadi beberapa saat lagi, ucap Leng San, kemudian ia menatap Bai'an dan ingin membuat Bai'an menderita. Leng San langsung mengeluarkan energi berwarna hitam pekat, dan menembakkannya ke dalam tubuh Bai'an. Bai'an yang sudah tahu tentang energi ini dari Musyair, jika energi hitam itu adalah makanan untuk energi biru di dalam tubuh Bai'an. Jadi, ia sengaja membuat dirinya ditangkap untuk membuktikan, apakah Musyair berkata benar atau hanya iseng. Saat energi hitam itu masuk ke dalam dantian Bai'an, energi biru langsung terlihat bersinar warnanya. Ia langsung mengejar energi hitam yang kini berusaha kabur dari tubuh Bai'an, namun energi hitam itu kalah cepat, dan energi biru dengan lahap memakan energi berwarna hitam itu. Bai'an yang ikut merasakannya langsung tersenyum. Ia juga melihat jika energi birunya ingin sekali keluar, dan masuk ke dalam tubuh Leng San. Dengan senang hati Bai'an mengizinkannya. Leng San yang melihat Bai'an tidak merasa kesakitan, kini merasa ada yang tidak beres.
Energi biru langsung melesat ke arah Leng San. Leng San yang melihat itu langsung bergetar hebat. Energi dewa, kata Leng San sambil terbata-bata dengan ketakutan. Leng San langsung mencoba kabur dari benua ini. Ia sudah tidak memikirkan para bawahannya, yang ia pikirkan adalah keselamatannya sendiri. Leng San langsung mengayukan tangannya dengan kekuatan penuh. Leng Chung dan Leng Chong yang merasakan itu langsung melirik Leng San. Kau ingin pergi dari sini, dasar pengkhianat, teriak Leng Chong meraung marah. Leng San tak menghiraukan raungan kemarahan Leng Chong. Sebuah celah langsung muncul, namun saat ia ingin masuk, Bai An yang sudah bisa menguasai hukum ruang dan waktu, langsung mengayunkan tangannya dan menutup celah yang dibuat Leng San. Mata Leng San langsung melotot, melihat kejadian di depan matanya. Hukum ruang, batin Leng San terkejut luar biasa. Saat ia terkejut, ia ingin melarikan diri. Kini ia sadar jika anak muda itu tidak seperti yang terlihat dari luar. Namun, energi biru sudah lebih dulu melesat masuk ke dalam tubuh Leng San. Atit. Leng San langsung berteriak keras. Energi biru dengan rakus melahap semua energi hitam yang ada pada tubuh Leng San. Leng Chung dan Leng Chong langsung tertegun sesaat, sebelum mata mereka langsung waspada dan melihat ke arah Bai An. Mereka semua tidak pernah melihat Leng San ketakutan hingga berteriak keras. Kini yang mereka paling waspadai adalah Bai An. Ia seperti manusia biasa, tapi dengan mudahnya ia membuat Leng San dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Leng San berguling-guling di tanah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia belum pernah merasakan sesakit ini. Ia melihat Bai An seperti iblis yang sesungguhnya. Ampun Tuan Muda, teriak Leng San sambil berguling-guling menahan rasa sakit. Kini ia telah lumpuh, dantiannya hancur, meridiannya banyak yang terputus. Aku sudah bilang akan memberikan hal yang menyenangkan, kini kau merasa senang bukan? Tanya Bai An tersenyum penuh arti. Dengan cepat Leng San mengangguk. Leng Chong yang melihat kelakuan Leng San langsung mendengus. Pada akhirnya, seekor anjing tetaplah anjing, kata Leng Chong mengejek. Li Yunso yang melihat kejadian itu kini berkeringat dingin, namun ia tiba-tiba mengingat, kalau Min Si sedang menangkap orang-orang yang kabur ke benua menengah, kini merasa agak tenang. Ia yakin jika mereka bisa dijadikan sandera, maka mereka semua pasti akan menyerah. Begitu juga dengan Leng Chung yang memiliki pemikiran yang sama. Beberapa saat kemudian, Mo Sen dan yang lainnya datang dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai, ia melihat jika pertarungan telah berhenti. Tuan Muda, kenapa kalian hanya diam saja? Tanya Mo Sen sambil mendengus ke arah Leng Chung dan Leng Chong yang mengenakan jubah lambang teratai. Tidak apa-apa, aku sedang bersenang-senang, dan itu adalah salah satu dari mereka bertiga. Jika kau mempunyai urusan, maka uruslah, kata Bai An menjawab sambil menunjuk Leng San yang begitu menyedihkan. Mata Mo Sen langsung melirik dengan tatapan benci ke arah Leng San. Tentu Tuan Muda, aku akan mengurusnya, kata Mo Sen langsung melesat ke arah Leng San. Bai An mengalihkan pandangan ke arah Long Yuan yang mengangguk kepadanya. Bai An langsung melirik ke arah Leng Chung dengan senyum sederhana. Kalian, bebaskanlah para tahanan, lalu pergilah sejauh mungkin dari sini. Ini perintah, kata Bai An. Setelah memberi perintah, Bai An melirik Leng Chung yang masih terlihat tenang. Hal itu membuat Bai An berpikir, apakah dia mempunyai senjata kuat di balik jubahnya. Baiklah. Waktunya bermain-main, ucap Bai An yang tidak mau ambil pusing. Bai An langsung melesat bersama dengan Long Yuan yang melesat ke arah Leng Chong. Bai An mengayunkan tangannya ke arah tubuh Leng Chung, namun di luar dugaannya, sebuah perisai melindungi tubuh Leng Chung. Bom-bom, duar-duar. Bai An langsung mundur. Oh, seorang ahli formasi, kata Bai An santai. Kita lihat. Seberapa lama perisaimu menahan tinjuku, kata Bai An sekali lagi meninju penghalang yang melindungi tubuh Leng Chung. Bai An langsung mengayunkan tinjunya tanpa energi sedikitpun. Klentang-klentang, gedebuk-gedebuk, cerot-cerot. Perisai itu langsung hancur. Leng Chung langsung mundur beberapa langkah. Dalam hati ia merasa gelisah. Sial,
hukum benua ini masih saja menekan kekuatanku, dan juga, mengapa mereka lama sekali datangnya bangsat, gumam Lencung dalam hati. Bom-bom, gedebuk-gedebuk, cerot-cerot. Mendengar suara ledakan, Bai An dan Lencung melirik Long Yuan yang kini sedang menghajar Lencong. Kondisi Lencung sangat menyedihkan, namun ia tetap bertahan dan menyerang sekuat tenaga, bercampur kemarahan terlihat dari sorot matanya. Baiklah, kita akhiri saja, ucap Bai An karena tidak mau berlama-lama. Bai An langsung mengayunkan tinjunya sekali lagi, namun kini dengan dialiri energi yang sangat kuat. Lencung yang melihat dan merasakan itu langsung berteriak, "Sialan, walaupun aku sudah lumpuh, aku akan melawan sampai mati." Aura kegelapan langsung menyebar dari dalam tubuh Lencung, kini kekuatan aslinya mencapai tingkat dewa perunggu. Tubuh Lencung kini diselimuti oleh energi kegelapan, "Mari kita bertarung sampai mati, kau hebat juga yang hanya seorang True God puncak, namun bisa menekanku hingga dalam kondisi seperti ini." Lencung langsung mengeluarkan sebuah pedang yang berwarna hitam pekat, dan memiliki aura kegelapan juga. Bai An langsung waspada, "Kuat sekali, aku saja hampir tertekan oleh auranya saja," gumam Bai An. Bai An kemudian mengayunkan tangannya, dan mengeluarkan pedang pusaka keluarga Bai yang diberikan oleh ayahnya. Ia belum mencoba menggunakan pedang ini, karena tekanan yang ada pada pedang ini juga sangat menindasnya. "Pedang tingkat setengah dewa," gumam Lencung saat ia melihat pedang yang dikeluarkan Bai An. Bai An yang baru saja mengeluarkan pedang klan Bai, kini langsung melesat ke arah Lencung. "Teknik pedang angin, tebasan kilat cahaya," teriak Bai An yang mencoba menggunakan setengah kekuatannya. Tekanan dari serangan Bai An langsung menghancurkan area yang ia lewati. Sebuah energi berbentuk pedang dengan kecepatan cahaya melesat ke arah Lencung. Lencung yang melihat itu, langsung menggerakkan tangannya untuk membuat formasi pertahanan yang sangat kuat. Prak-prak, gedebuk, Lencung langsung terpental jauh dan menabrak bukit kecil. Bai An tanpa basa-basi langsung mengejarnya, ia melesat dengan kekuatan penuhnya. Wus, saat Bai An sampai, ia melihat Lencung berdiri dengan kondisi tanpa terluka, hanya jubahnya yang terlihat berantakan. Mata Bai An melirik mata Lencung yang menatapnya, dengan aura membunuh yang haus akan darah. "Kau harus mati bagaimanapun caranya," ucap Lencung dengan suara yang dingin. "Oh, terus kenapa kau tak menyerang? Ayo serang aku, atau kau sedang menunggu sesuatu?" ucap Bai An membalas dengan nada provokasi. Bai An kini sadar, Lencung sedang mengulur waktu, tapi ia tidak tahu apa yang ia tunggu. "Daripada kau lelah menunggu, lebih baik kau susul temanmu di neraka," ucap Bai An langsung melesat dan mengayunkan pedangnya ke arah Lencung. Klentang-klentang, duar-duar, cerot-cerot. Pedang Bai An dan Lencung langsung berbenturan, Lencung langsung mundur beberapa langkah. Bai An tetap pada posisinya, ia masih menyimpan banyak energinya dan membiarkan dirinya diserang. Gumam Bai An kini semakin heran, apa yang direncanakan oleh orang ini. Bai An berusaha menebak, mengapa Lencung menyimpan banyak energinya dan membiarkan dirinya diserang. Lencung hanya menyeringai, "Kena kau," kata Lencung tertawa, lalu menggerakkan tangannya, muncul sebuah formasi yang mengurung Bai An. Bai An yang melihat dirinya tiba-tiba terkurung langsung heran, "Heh, apa ini yang kau rencanakan?" tanya Bai An cukup bingung, karena ia bisa dengan mudah menghancurkan formasi yang mengurungnya. Tanpa membalas pertanyaan Bai An, Lencung langsung melesat ke arah tertentu. Ia tidak ke arah tempat Lencong berada, karena ia yakin saat ini adiknya Lencong mungkin telah mati. "Cepat kejar dia, salah satu bawahannya telah menyandera salah satu muridmu," teriak Musiaer melalui pikirannya. Ia yang dari tadi hanya menonton kini angkat suara, karena ia bisa mengedarkan kesadarannya ke seluruh benua ini, jadi ia mengetahui apa yang telah terjadi. Bai An langsung terkejut, dengan cepat ia meninju formasi yang mengurungnya. Tapak surgawi, Bai An langsung mengayunkan tangannya ke arah dinding formasi. Duar-duar, klentang-klentang, cerot-cerot. "Long Yuan, jika di sana sudah beres, kau langsung susul aku,"
ada yang ingin ku bicarakan, kata Bai An melalui telepati, karena ia ingin meminta penjelasan dari Long Yuan. Bai An langsung merobek ruang hingga celah cukup besar tercipta, lalu ia masuk dan muncul tidak jauh dari Leng Chung. Leng Chung yang melihat itu berucap dalam hati, sialan, jika aku menggunakan lebih banyak energiku, maka aku tidak akan bisa ke duniaku, teriak Leng Chung marah saat ia melihat Bai An telah mengejarnya. Bai An yang melihat Leng Chung mencoba untuk tenang, jika ia membuat dirinya emosi, maka itu tidak baik untuknya. Dengan cepat Bai An langsung mengedarkan energi ke segala arah. Leng Chung langsung diam dan melihat jika Bai An sedang mencari sesuatu, sialan, apa dia tahu, jika klan Li sedang menyandera orangnya. Leng Chung semakin frustasi, ia langsung melesat cepat ke arah Min Si yang telah menunggunya. Bai An yang kini sedang mengedarkan energinya langsung matanya tertuju ke arah selatan, bangsat, ternyata ada anjing di kelompokku, raung Bai An kini marah. Walaupun Bai An belum pernah bertemu dengan orang ini, ia tahu jika orang ini pernah bersama Xiong Zai dan Hei Long dari sisa auranya, orang itu adalah Zhou Zhou. Bai An menduga jika Zhou Zhou adalah anjing dari klan Li yang selama ini menyamar. Bai An langsung melesat dengan kecepatan penuh, semua pohon yang dilewati Bai An langsung terangkat dan beterbangan. Sedangkan Long Yuan yang sedang asik menyiksa Leng Chung tiba-tiba menjadi serius, karena ia dapat merasakan ada jejak kemarahan yang ditahan dari suara Bai An. Dengan cepat Long Yuan mengayunkan tangannya, lalu sebuah energi berbentuk cakar tercipta dan melesat ke arah Leng Chung yang tidak berdaya. Sebuah senyum tercipta di wajah Leng Chung, sebelum energi berbentuk cakar menabrak tubuhnya hingga hancur. Long Yuan merasa tidak nyaman melihat senyum Leng Chung. Dengan cepat ia mengayunkan tangannya dan membuat sebuah celah. Long Yuan melirik klan Li yang telah dilumpuhkan olehnya, dan Li Yunso kini sedang terikat dan dantiannya telah dihancurkan. Karena ia merasa telah aman, Long Yuan langsung masuk dan menghilang bersamaan dengan celah yang tertutup. Bai An yang dalam keadaan emosi tidak bisa berpikir jernih. Seandainya ia berpikir jernih, maka ia tinggal merobek ruang saja untuk menuju tempat Bai Luan disandera. Namun karena dalam keadaan emosi, ia tidak berpikir ke sana. Mu Xiaer yang melihat itu membiarkan Bai An, karena ini akan menjadi pelajaran untuknya kelak, dan membalikan badannya lalu melihat Xiong Zai dan Lang Zai kini dalam kondisi tragis dan wajahnya sangat jelek. Mu Xiaer langsung tersenyum, dasar lemah, apa hanya begini perjuangan kalian? Tanya Mu Xiaer dengan nada provokasi. Xiong Zai dan Lang Zai mendengus kesal dan bergumam dalam hati, ini bukan pelatihan, tapi penyiksaan. Bai An yang melesat melihat sebuah lubang tercipta di depannya, kini langsung berhenti dan melihat Long Yuan muncul. Tuan muda, ada apa? Tanya Long Yuan yang kini melihat wajah Bai An merah padam. Jangan banyak tanya, ayo kejar orang itu. Bai Luan kini sedang ditahan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara Long Hei, Feng Huang, Fang Liu dan yang lainnya. Wajah Long Yuan langsung jelek saat mendengar itu, ia merasa bersalah karena telah memerintah kedua saudaranya itu tanpa izin dari Bai An. Jangan merasa bersalah, ini bukan salahmu, ada anjing di kelompok kita, dan itu adalah orang yang menurutku sedang menyamar. Karena aura dari anjing tersebut sangat pekat di tubuh saudara Xin Feng, kata Bai An langsung melesat kembali mengejar Leng Chung yang kini telah menjauh. Zhou Zhou, raung Long Yuan kini sadar, saat mendengar penjelasan Bai An dan langsung ikut mengejar. Long Yuan yang pernah curiga dengan gerak-gerik Zhou Zhou yang sering ikut berkumpul, saat ia datang dan tiba-tiba menghilang kini semakin marah akibat kecerobohannya. Aku akan memakanmu hidup-hidup, gumam Long Yuan kini berada di belakang Bai An. Long Yuan walaupun seorang binatang spiritual yang kini telah resmi menjadi binatang surgawi, ia tidak pernah memakan manusia karena ia menghormati manusia, namun kini Zhou Zhou adalah manusia pertama ingin Long Yuan makan. Wus wus wus, Leng Chung yang baru sampai langsung mengambil Bai Luan, yang kini diikat menggunakan rantai khusus. Mata Bai Luan menatap Min Si lalu berganti ke arah Leng Chung dengan tatapan tajam.
Minxi langsung memberi hormat dan di belakangnya ada Zhou Zhou dan beberapa klan Li elit yang ikut berlutut. Leng Chung mengabaikan mereka, ia sekarang dalam kondisi tidak tenang. Setelah mengambil Bai Luan, Leng Chung langsung menggerakkan tangannya seperti membuat formasi, namun sebenarnya ia sedang membuat ruang antar dimensi yang bisa membuat orang berpindah tempat. Bai An dan Long Yuan yang melihat dari kejauhan semakin meraung marah. Mereka yakin Bai Luan sengaja dibuat jadi sandera, agar Leng Chung bisa melarikan diri dan memanggil bantuan. "Bunuh semuanya," teriak Bai An. Long Yuan tanpa menjawab langsung berubah bentuk ke wujud aslinya yang kini sangat besar, sekitar panjang 50 meter, namun itu belum bentuk yang sebenarnya. "Ngaum-ngaum, awo-awo, yiha ceter-ceter." Raung Long Yuan yang membuat Minxi, Zhou Zhou dan anggota elit klan Li langsung panik dan berhamburan. Namun, baru saja mereka akan bergerak, Long Yuan sudah lebih dulu menyemburkan sebuah api yang membakar mereka semua hidup-hidup, kecuali Zhou Zhou. Zhou Zhou yang kini hanya sendiri tahu bahwa hidupnya akan berakhir. Ampun, belum selesai Zhou Zhou bicara, mulut Long Yuan sudah lebih dulu melahapnya hidup-hidup. Nyam-nyam, enak-enak. Suara tulang remuk Zhou Zhou saat dimakan oleh Long Yuan terdengar keras. Bai An berdiri di depan Leng Chung, ia tidak berani bergerak karena ancaman Leng Chung yang memegang leher Bai Luan. "Jika kau melangkah lagi, dia akan mati," teriak Leng Chung semakin erat mencengkram leher Bai Luan yang kini sedang tersenyum ke arah Bai An. Bai An melirik ke arah Bai Luan yang sedang tersenyum. Seakan ia tidak takut akan kematian, Bai An langsung meneteskan air mata karena terharu. Mata Bai An langsung melirik Leng Chung dengan kemarahan yang tidak akan bisa dipadamkan. "Lepaskan dia, jika kau melepaskannya maka kau bisa pergi," kata Bai An berusaha menahan diri. Leng Chung langsung tersenyum sinis, ia dapat melihat jika Bai An sangat berhati-hati dan berusaha untuk sabar. Leng Chung langsung berpikir, jika pemuda yang berada di tangannya ini pasti sangat berharga untuk Bai An. Sebuah ide licik langsung mengisi otak Leng Chung, "Jika kau memotong kedua kakimu, maka aku akan melepasnya," kata Leng Chung tersenyum licik. Tapi Leng Chung tidak sadar jika Long Yuan kini sedang menunggu aba-aba dari Bai An. Mereka juga kini sedang berpikir, bagaimana cara memisahkan Bai Luan dari Leng Chung. "Baiklah, tapi saat aku memotong kakiku, maka kau harus melepas dia," kata Bai An memasang wajah serius. "Saudara Yuan, saat aku mengayunkan pedangku, kau harus memisahkan mereka berdua," kata Bai An melalui telepati. Long Yuan tidak menjawab. Long Yuan melihat jika Leng Chung kini melupakan jika dirinya ada di sini, jadi itu menjadi kesempatan baginya. Mendengar itu, Leng Chung langsung berkata, "Kau tenang saja, aku tidak akan pernah mengingkari ucapanku." Leng Chung tersenyum licik, ia berniat tidak akan melepaskan Bai Luan, ia akan membawa Bai Luan ikut ke dunianya. Saat kaki Bai An terpotong, ia akan langsung masuk, karena ia melihat pintu antar dimensi kini sudah mulai mengecil. Bai An dengan serius mengangguk, seolah ia tidak mengetahui rencana licik Leng Chung, lalu Bai An mengayunkan pedangnya. Saat Bai An mengayunkan pedangnya, Long Yuan langsung menggunakan seluruh energinya dan melesat ke arah Leng Chung dan Bai Luan. "Sialan kau!" teriak Leng Chung saat ia melihat Long Yuan melesat ke arahnya dan kini hampir sampai. Leng Chung langsung membakar seluruh energinya, dan langsung melesat masuk ke dalam pintu antar dimensi. Wus wus wus, Leng Chung langsung tertawa bahagia saat ia berhasil masuk. "Hahaha, tunggu kematianmu saat kita bertemu lagi," teriak Leng Chung. "Cepat masuk," teriak Bai An yang kini sedang melesat ke arah pintu antar dimensi yang perlahan mengecil. Wus wus wus, Long Yuan langsung masuk mengejar Leng Chung yang kini berwajah pucat, lalu disusul Bai An yang berusaha masuk dengan bantuan Mu Xiaer, yang sengaja membuat pintu antar dimensi berhenti mengecil sesaat. Saat Bai An masuk, ia melihat sebuah lorong gelap dan tidak melihat siapa-siapa. "Sialan kau orang berjubah teratai, aku bersumpah akan menghancurkanmu," teriak Bai An sekuat tenaga dengan dialiri energinya.
Long Yuan yang juga tidak bisa melihat apa-apa dapat mendengar teriakan Bai An, dan melesat ke arah asal suara. "Tuan muda, di mana kau?" teriak Long Yuan menyahut teriakan Bai An. Bai An yang mendengar itu mencoba mengedarkan energinya, namun ia tidak bisa menemukan lokasi Long Yuan berada. Ia merasa ada sebuah energi yang menghalanginya. "Siair, apa kau tahu di mana Long Yuan berada?" tanya Bai An melalui pikirannya. Mu Siair diam tidak menjawab pertanyaan Bai An. Bai An yang merasa diabaikan langsung memasang wajah kusut. Mu Siair yang melihat itu langsung mendengus, berhenti menjadi anak kecil. "Kau sudah dewasa, naga itu sangat dekat denganmu, kau tinggal melesat ke arah kiri 10 meter, maka kau akan menemukannya," kata Mu Siair dengan nada kesal, karena kesal melihat tingkah Bai An. Namun entah mengapa Mu Siair merasa tidak nyaman membuat Bai An seperti itu, sehingga dengan terpaksa ia menjawab. Bai An langsung tersenyum cerah. "Kau memang yang terbaik Siairku yang imut," kata Bai An. Asap langsung keluar dari kepala Mu Siair. Entah mengapa ia tiba-tiba menjadi seperti ini. Ia sangat senang Bai An mengucapkan kata seperti tadi, namun karena harga dirinya yang tinggi, dan Bai An juga tidak melihat wajah Mu Siair sekarang. Bai An tersenyum mendengar dengusan dari Mu Siair, lalu melesat ke arah kiri. Bai An langsung menabrak Long Yuan. "Gedebuk, saudara Yuan ini aku," ucap Bai An langsung memegang pundak Long Yuan. Long Yuan yang mengira tadi itu musuh, dan sudah bersiap mengayunkan tangannya, namun ia mendengar suara Bai An, sehingga ia menghela nafas, karena ia tidak dapat melakukan apa-apa di sini. Seandainya ia lebih kuat, maka ia dapat merasakan keberadaan musuh. Saat Long Yuan berpikir seperti itu, Long Yuan tiba-tiba menjadi serius. "Tuan muda, hati-hati, di sini tidak ada hukum yang menekan kekuatan orang itu. Ia bisa merasakan aura keberadaan kita, karena kekuatannya cukup untuk merasakan keberadaan kita," kata Long Yuan. Bai An yang awalnya santai kini berubah serius. Baru saja ia serius dan tidak waspada, sebuah serangan langsung melesat ke arah mereka berdua. Wus-wus, kelentang-kelentang. Bai An dan Long Yuan langsung terpental. "Hahaha, kali ini aku yang memegang kendali," teriak Leng Chung tertawa, sambil membawa Bai Luan yang kini dalam kondisi pingsan dan kondisinya cukup tragis, karena beberapa saat tadi Leng Chung sempat menyiksanya. Kepala Bai Luan mengeluarkan banyak darah, tubuhnya penuh dengan luka lebam. Kembali ke Bai An. "Sialan, aku tidak bisa merasakan dari arah mana serangan itu berasal, tapi kenapa serangannya sangat lemah?" gumam Bai An. Bai An langsung tersenyum, ia sadar kini Leng Chung sudah kehabisan energinya, karena ia membakar seluruh energinya. Bai An mencoba menghubungi Long Yuan melalui telepati. "Saudara Yuan, berusaha konsentrasi untuk melihat arah serangan," teriak Bai An menggunakan energinya. Long Yuan yang mendengar itu tidak menjawab, ia langsung mengikuti arahan Bai An. Sedangkan Leng Chung yang mendengar itu tertawa sinis, "Kekuatan kalian masih sangat lemah untuk membaca arah seranganku, walaupun seranganku tidak bisa melukai kalian secara langsung, karena energiku kini telah habis terkuras. Namun jika kalian terkena beberapa kali, maka kalian akan terluka," gumam Leng Chung tersenyum bahagia. Leng Chung langsung mengeluarkan pedangnya, lalu mengayunkan pedangnya tanpa energi sedikit pun, namun pedang itu tetap bisa menciptakan bentuk energi tipis, lalu energi tipis itu melesat ke arah dua orang yang terpisah. Kelentang, gelodak-gelodak, Bai An dan Long Yuan berhasil menghindari serangan dari Leng Chung. Leng Chung yang melihat jika serangannya dihindari langsung menggeram marah, "Bangsat kalian, mereka masih bisa menghindari seranganku. Apa seranganku kurang cepat?" gumam Leng Chung berpikir. "Sialan, matilah kau, matilah kau." Karena tidak tenang dan terbawa emosi, Leng Chung menyerang dengan asal-asalan tanpa pikir panjang. Bom-bom-bom, duar-duar-duar, cerot-cerot-cerot. Rentetan serangan Leng Chung ke berbagai arah. Bai An dan Long Yuan terus menghindari serangan Leng Chung dengan wajah kesal, karena mereka juga dibuat kesana kemari seperti anak kecil. Mu Siair yang melihat itu kini tertawa lepas,
melihat tingkah lucu Bai An berjingkrak-jingkrak dan melompat ke kiri dan ke kanan saat menghindar. Karena tak tahan melihat Bai An seperti itu, ia langsung memberitahu lokasi di mana tempat Leng Chung berada, yang berjarak lumayan jauh dari tempat mereka berdua. Kakak Bai An, musuhmu berada di arah utara 100 km dari arahmu saat ini, ucap Mu Xiaer secara tiba-tiba. Bai An yang mendengar itu cukup kesal. Utara mana Xiaer? Jika kau ingin memberitahu, tolong yang lebih terperinci dong, kata Bai An sambil cemberut. Ia tidak berani menunjukkan rasa kekesalannya, karena menurutnya Mu Xiaer jauh lebih berbahaya dari siapapun, jika membuatnya marah. Mu Xiaer mendengus, dikasih hati malah minta jantung. Cari sendiri sana, jawab Mu Xiaer dengan kesal, lalu kembali ke tempat pelatihan Lang Zai dan Xiong Zai, untuk menghilangkan rasa kesalnya, jadi ia melampiaskannya kepada mereka berdua. Jika Lang Zai dan Xiong Zai tahu, mereka jadi pelampiasan karena kesalahan Bai An, maka mereka akan mengutuk Bai An dengan sumpah serapah, karena mereka kini dibuat menderita oleh Mu Xiaer. Bai An yang mendengar jawaban Mu Xiaer langsung merinding dan berdoa, semoga kalian tidak diapa-apakan nanti. Saat Bai An terpikir dengan ucapan Mu Xiaer, saat memberikan lokasi Leng Chung, ia ingin berteriak, namun ia urungkan. Karena, jika ia berteriak memberitahu lokasi Leng Chung saat ini, maka, otomatis Leng Chung akan berpindah tempat. Jadi, Bai An berpikir bagaimana caranya ia ke sana tanpa diketahui. Tak berapa lama, Bai An langsung tersenyum, saudara Yuan, buat dia marah, teriak Bai An lalu sengaja menghindari serangan Leng Chung dengan maju ke arah utara, agar ia tidak curiga. Long Yuan dan Leng Chung yang ikut mendengar itu terdiam sesaat. Long Yuan langsung tersenyum penuh makna, ia yakin jika Bai An telah mengetahui di mana lokasi Leng Chung berada. Bangsat, teriak Leng Chung semakin marah, ia kini sudah lepas kendali dan semakin brutal dalam menyerang Bai An dan Long Yuan. Seranganmu lemah sekali, lebih kuat serangan anak kecil yang baru saja belajar berkultivasi, teriak Long Yuan dengan nada mengejek. Leng Chung yang mendengar itu semakin meraung, ia sudah tidak mementingkan kondisinya, ia melempar Bai Luan dan membuat perisai, untuk mengurung Bai Luan agar tidak menghilang atau berpindah tempat. Tangan Leng Chung bergerak ke kiri dan kanan dengan cepat dan lumayan rumit. Wus wus wus. Formasi perisai pengurung seperti sangkar burung kini berada di depan Leng Chung, ia kemudian mengurung Bai Luan di sana. Setelah itu, Leng Chung mengedarkan energinya dan melihat, jika Bai An dan Long Yuan masih berada di tempatnya dengan waspada yang tinggi, namun Leng Chung merasa Bai An semakin lama semakin maju. Tapi ia tak menghiraukan itu, karena terbawa emosi oleh Long Yuan. Ia kini membakar energi kegelapannya. Energi kegelapan ini ditanam dan disegel oleh pendiri kelompok teratai, dan harus digunakan di saat-saat hidup dan mati, tapi sebagai gantinya, ia akan terluka parah, bahkan bisa menjadi lumpuh seumur hidup. Leng Chung sudah memikirkan ini matang-matang, dan sudah tahu bahwa dirinya akan menderita luka yang parah, tapi jika ia bisa membuat Bai An dan Long Yuan mati di tangannya, maka, ia akan merasa puas oleh kematian mereka. Wus wus wus. Aura Leng Chung naik seketika, tingkat kekuatannya pun meningkat pesat menjadi tingkat dewa emas tingkat akhir, yang awalnya tingkat dewa perunggu menengah. Hahaha, kematian kalian akan tiba, tawa Leng Chung sambil berteriak seperti orang gila. Bai An dan Long Yuan kini semakin waspada, karena mereka merasakan bahaya. Mu Xiaer yang melihat itu langsung kesal dengan Bai An dan Long Yuan yang lemah, dan tidak dapat merasakan apa-apa, termasuk kondisi Leng Chung yang saat ini membakar energi kegelapannya, dan membuka paksa segel kegelapan untuk meningkatkan kekuatannya. Laki-laki yang menyebalkan, gumam Mu Xiaer lalu menghilang. Kemudian muncul di depan Bai An. Pletak, aduh. Saat Mu Xiaer memukul kepala Bai An, ia sebenarnya telah memberikan Bai An penglihatan mata emas, agar bisa melihat dan menembus pandangan dalam jarak tertentu, tergantung tingkat kekuatan seseorang tersebut. Tapi karena kesal, Mu Xiaer sengaja memberikannya dengan cara memukul kepala.
Bai An yang mengeluh karena merasakan rasa sakit, ia hanya bisa tersenyum pahit melihat dirinya diperlakukan seperti ini. Pelajari itu, caramu mempelajari itu terserah, aku tidak mau tahu, jadi berpikirlah sendiri dan jangan ganggu ketenanganku, awas jika kau teriak-teriak memanggilku. Tanpa menunggu balasan dari Bai An, Mu Xiaer langsung menghilang. Saat muncul, Mu Xiaer tersenyum-senyum sendiri, saat melihat tingkahnya tadi yang sok berwibawa. Bai An yang mengerti maksud Mu Xiaer hanya tersenyum pahit, mempelajari buku mata emas di saat sedang bertarung, bagaimana ia bisa fokus, ia pasti akan diserang nanti. Bai An melihat buku yang dikirim oleh Mu Xiaer, kemudian ia mengangguk-angguk, tidak butuh waktu lama bagiku untuk mempelajarinya, aku harus mempraktikannya langsung, namun melihat situasi saat ini, gumam Bai An sambil melihat sekelilingnya yang gelap, tidak bisa merasakan energi atau jejak kehidupan sedikitpun, ia hanya bisa tersenyum pahit. Tak lama kemudian, saudara Yuan, kau ada di sebelah mana? Long Yuan yang mendengar itu seketika bingung, apa terjadi perubahan rencana ia? Gumam Long Yuan, tapi karena tidak mau ambil pusing, aku berada di arah barat Tuan Muda, teriak Long Yuan. Bai An yang mendengar itu langsung melesat, namun saat ia baru melangkah beberapa puluh meter, sebuah serangan yang sangat kuat datang dari arah samping kiri Bai An. Wus-wus, der-der, cerot-cerot. Melihat itu, Bai An dengan cepat mengaliri seluruh tubuhnya dengan energinya untuk menghindari kerusakan di dalam tubuhnya, dan langsung membuat perisai dengan menyilangkan tangannya, untuk mencoba menahan serangan yang datang. Wus-wus, duer-duer, cerot-cerot. Bai An langsung terlempar cukup jauh dan memuntahkan seteguk darah. Untung aku cepat bereaksi, jika tidak, aku bisa terluka parah atau bahkan mati. Gumam Bai An kini sadar akan maksud Mu Xiaer, yang memberikannya buku mata emas, karena lawannya kini bertambah kuat. Entah apa yang ia lakukan sehingga menjadi sekuat ini, mungkin kekuatannya ada di tingkat Dewa Emas. Gumam Bai An menatap ke arah dari mana serangan tersebut. Bom-bom, duar-duar, ceret-cerot. Long Yuan juga terkena serangannya, semoga ia tidak terluka parah. Gumam Bai An mendengar suara ledakan yang cukup besar. Bai An kemudian melesat ke arah suara ledakan, sambil terus bergerak ke arah di mana posisi Long Yuan tadi memberitahunya. Setelah Bai An memeriksa dengan teliti, ia langsung melesat ke arah Long Yuan terpental. Bai An melihat Long Yuan yang kini duduk memulihkan diri, terlihat jika Long Yuan terluka di bagian organ-organnya. Long Yuan yang merasakan kedatangan Bai An kemudian membuka matanya. Tuan Muda, kata Long Yuan dengan suara agak parau akibat lukanya, pulihkan dirimu dulu, saudara Yuan, aku akan menjagamu, kata Bai An sambil menatap ke arah Leng Chung berada. Leng Chung yang tertawa bahagia melihat jika serangannya bisa melukai keduanya. Namun, Leng Chung tiba-tiba membeku, saat merasakan jika Bai An kini sedang menatap ke arah dirinya, ia mengedarkan energinya dengan lebih teliti, dan ternyata benar, jika Bai An sedang menatap ke arahnya. Apa ia tahu aku berada di sini? Gumam Leng Chung, tapi tak lama kemudian ia tersenyum kembali, walaupun kau bisa merasakan keberadaanku, itu tak ada gunanya, karena waktuku tidak banyak sebelum kekuatan pinjaman ini hilang, maka aku yang akan mendatangi dan membunuh kalian, kata Leng Chung langsung melesat ke arah Bai An dan Long Yuan berada. Wus-wus-wus, Bai An yang instingnya merasakan bahaya, langsung mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya, lalu mengayunkan pedangnya. Teknik naga angin, tebasan cahaya angin, teknik Ashura, tebasan Ashura penghancur langit, teriak Bai An saat menyerang ke arah Leng Chung. Kecepatan serangan Bai An sangatlah cepat. Wus-wus, kelentang-kelentang, cerot-cerot. Leng Chung yang melesat dengan cepat dan tidak tahu jika Bai An akan menyerang, kini tidak memiliki kesiapan untuk menghindar. Namun, karena mempunyai pengalaman yang banyak, dengan cepat ia mengayunkan pedangnya dengan santai untuk melawan serangan Bai An. Wus-wus, gedebuk-gedebuk, cerot-cerot. Sialan kau, teriak Leng Chung saat melihat serangan susulan yang terasa sangat kuat. Pedang 100 kegelapan, teriak Leng Chung langsung mencoba melawan serangan susulan Bai An. Namun terlambat,
baru saja Leng Chung mengayunkan pedangnya, teknik Ashura yang Bai An gunakan sudah lebih dulu mengenai dada Leng Chung. Bom-bom, kelentang-kelentang. Leng Chung langsung terpental jauh ke belakang. Huk-huk, uhuk-uhuk. Leng Chung langsung bangun dan memuntahkan banyak darah. Ia terluka cukup parah. Sialan, padahal ia hanya berada di tingkat Trugat, namun mengapa serangannya terasa setingkat dengan Dewa Emas awal? Kata Leng Chung sambil meraung marah. Saat Leng Chung ingin melesat kembali, ia langsung meringis. Aku harus memulihkan diri secepat mungkin, sebelum waktunya habis. Gumam Leng Chung langsung mengeluarkan beberapa pil berwarna hitam dan memakannya sekaligus. Ia tidak peduli bagaimana efek obat yang akan ia minum nanti. Yang penting kondisinya bisa pulih dan membunuh Bai An dan Long Yuan secepat mungkin. Itulah yang kini Leng Chung pikirkan. Leng Chung yang tengah melayang langsung duduk bersila di tengah-tengah lorong dimensi. Bai An yang melihat Leng Chung kembali menyerang kini tersenyum. Ia merasa jika serangannya tadi bisa melukai Leng Chung dan kini sedang memulihkan diri. Bai An kini juga telah kehabisan energinya. Ia telah menggunakan semua energinya tadi saat serangan keduanya. Tadi Bai An sempat bertaruh pada serangan keduanya. Jika Leng Chung tidak terluka, maka mereka berdua yang akan terluka parah. Bai An mencoba membuka dunia jiwanya, namun tidak bisa. Ia ingin memanggil Mu Xiaer, namun ia urungkan, karena ia yakin saat ini Mu Xiaer sedang kesal kepadanya, jadi ia ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bai An kemudian mengeluarkan pil tingkat ilahi yang ayahnya pernah berikan. Bai An langsung memakan 3 pil pemulih sekaligus. Dengan bantuan energi birunya, Bai An memulihkan energinya dengan sangat cepat. Bai An telah memulihkan energinya sebanyak 50% dan membuka matanya. Ia kemudian merasakan Long Yuan yang telah pulih sedang menjaganya. Bai An tak ingin menunggu lama, ia kemudian mempelajari buku mata emas. Bai An sangat teliti dalam membaca setiap bait dari buku tersebut. 2 jam kemudian, setelah Bai An membaca dengan teliti dan mencoba mempelajarinya, kini Bai An langsung mencoba mempraktikkannya. Bai An langsung bangun dan melihat jika energinya telah pulih 80%, ia tahu jika energi biru pasti membantunya saat ia fokus tadi. Mata emas, gumam Bai An mencoba, namun tidak terjadi apa-apa. Bai An cukup bingung, apakah aku kurang dalam menggunakan energi gumam Bai An? Karena ia hanya menggunakan 1% energinya saat mencoba mengaktifkannya. Bai An kemudian mencoba menggunakan 10% energinya, mata emas, gumam Bai An sekali lagi, tiba-tiba saja mata Bai An terasa perih dan penglihatannya tiba-tiba menjadi terang. Bai An langsung memejamkan matanya, tak lama Bai An kemudian membuka matanya, dan terlihat mata Bai An kini bersinar keemasan. Bai An yang baru saja membuka matanya, langsung tersenyum cerah, saat ia dapat melihat Long Yuan berdiri 1 meter di sampingnya dengan kondisi waspada, sambil menatap ke arah dirinya. Bai An kemudian melihat sekeliling dan ia langsung tersenyum pahit. Bai An cukup puas dengan mata emasnya ini. Saudara Yuan, ayo kita lunasi hutang kita yang tadi, ucap Bai An. Long Yuan hanya bingung. Namun ia langsung menjawab dengan tegas. Ayo Tuan Muda, aku ingin sekali melunasi hutang ini. Ikuti aku, dengan cara memegang jubahku, kata Bai An, menunggu Long Yuan memegang jubahnya. Tanpa banyak tanya Long Yuan langsung memegang jubah Bai An, karena ia yakin dengan Bai, walaupun ia tidak dapat melihat wajah Bai An, tapi ia dapat merasakan Bai An sedang tersenyum. Bai An dan Long Yuan kemudian melesat ke arah tertentu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.